Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menganalisa praktek coaching kasus kedua ya, di mana sebagai gurunya atau coachnya yaitu Bu Ika Pujiastuti, sebagai muridnya Bu Ika Damayanti, dan saya sendiri siswanya sebagai pengamat. Dalam kasus 2 ini seorang murid yang bernama Ambar bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali Ambar. Ambar merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, Ambar juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Monggo Bu Ika Pujiastuti dan Bu Ika Damayanti. Berarti Bu Ika Damayanti menjadi Ambar ya? Ya. Ganti Selin ya. Selin. Ya, biar Selin. Oke, Bu Ika Damayanti jadi Selin, kemudian ibu gurunya Bu Ika Pujiastuti ya. Monggo dimulai aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selin, kamu iya, Bu. Kok tampak merenung sendirian ya? Apakah iya, Bu, ada yang bisa saya bantu atau ada masalah apa, Sel? Kamu kenapa? Sepertinya kok saya lihat kamu tidak seperti biasanya pada hari ini. Kamu kelihatan kurang rileks atau tanpa senyum gitu. Apa namanya? Seperti ada yang sedang kamu pikirkan. Itu, Sel. Bisa cerita sama saya apa yang ada dalam hati kamu gitu? nggak ada apa-apa kok, Bu. Benar, nggak pengen cerita apa-apa. Biasanya kan di sini kamu sama saya itu biasanya mau berbagi, mau bercerita. Tapi ini tumben banget loh, saya lihat kamu di dalam kelas itu kamu terlihat tidak seperti biasanya. Kemudian dengan teman-teman kamu juga, kamu nggak seperti biasanya ceria dan bermain bersama teman-teman kamu. Ayo Sel, cerita. Daripada nggak cerita nanti kamu malahan apa namanya ya, dipendam sendiri sampai rumah malah nangis, nggak bisa belajar, mengganggu konsentrasi kamu dan lain sebagainya. Coba kamu ceritakan supaya agak ringan gitu loh, Sel. Iya, sebenarnya gini, Bu, saya punya permasalahan. Cuma permasalahan yang saya hadapi ini menyangkut dengan salah satu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, Bu. Jadi saya mau bercerita ke Ibu agak-agak gimana gitu, Bu, takut apa namanya menyinggung atau bagaimana gitu, Bu. Kalau kamu merasa saya sebagai teman kamu, walaupun guru itu kan sebenarnya teman juga ya, Sel. Jadi kita bisa cerita. Saya bisa menjaga mana yang bisa diceritakan ke teman, mana yang memang itu jadi rahasia kita berdua. Dan saya rasa kalau kamu bisa bercerita, saya bisa janji supaya kamu tidak merasa takut untuk bercerita gitu, agar kamu juga merasa ringan dalam menghadapi masalah, karena kamu tuh anak pintar, anak rajin, kemudian kamu memang anak cerdas di sini. Tapi pada hari ini kelihatan sangat berbeda sekali kamu dengan hari-hari yang lainnya seperti itu. Coba kamu Benar ya, Bu. Tapi Ibu janji ya, Bu ya. Ya, saya janji nggak akan ngomong-ngomong deh.
gini loh Bu, sebenarnya saya itu agak kurang nyaman gitu Bu, kalau pada saat saya belajar matematika dengan Pak Didi. Karena ketika belajar itu saya sering disindir-sindir Bu. Disindir-sindir kenapa, Sel? Emang kamu punya salah gitu sama Pak Didi? Kok sampai disindir-sindir begitu? Ya itu Bu, kan Pak Didi itu kan buka les-lesan Bu di rumah, ya kan. Nah, sebagian besar teman-teman saya kan ikut les semua Bu. Yang tidak ikut les itu hanya saya dengan si Ridho kayaknya Bu. Nah, ketika belajar, ketika jam-jam pelajaran matematika itu seringkali Pak Didi itu menyindir, terutama menyindir anak-anak yang tidak ikut les dengan Pak Didi gitu Bu. Kamu yakin kalau masalahnya cuma itu saja, Sel? Hanya karena les-lesan begitu? Ya, dan ya gimana ya Bu? Dan saya merasa nilai yang didapatkan oleh teman-teman saya itu bagus-bagus semua, apalagi yang ikut les Bu. Tapi saya kok nilainya jelek terus gitu loh Bu. Tuh. Padahal saya sudah merasa apa yang saya kerjakan juga sama dengan teman-teman saya, langkahnya ataupun hasilnya, tetapi kenapa nilai saya kok jelek ya Bu ya? Gitu kan jadinya saya memiliki pemikiran yang jelek ke Pak Didi gitu Bu. Gitu. Kamu sudah mencoba ngobrol gitu sama Pak Didi belum? Sejak kok kamu merasa Pak Didi itu beda loh ya sama saya kayak gitu? Belum Bu, saya nggak berani Bu. Nanti gimana gitu. Pak Didi kan galak Bu orangnya Bu. Gini, harusnya kamu itu belajar untuk mencoba mengkomunikasikan. Coba kamu sudah belajar dulu dengan Pak Didi mencari waktu atau kapan seperti itu bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan seperti itu. Coba kamu ada rencana lain nggak kalau dari Bu Ika menyampaikan seperti itu? Ya, saya sih pengennya ketemu berbicara dengan Pak Didi. Saya pengen menyampaikan alasan kenapa saya tidak bisa ikut les, Bu. Karena terus terang, kan memang keluarga saya bukan keluarga orang yang mampu, Bu. Jadi kalau harus untuk ikut les juga kasihan orang tua saya. Itu sebenarnya yang ingin saya lakukan. Artinya biar Pak Didi tidak menganggap bahwa saya tidak mau ikut les. Cuma memang karena saya tidak bisa ikut les gitu loh Bu. Tuh. Itu mungkin. Kalau gini kamu mencoba menyampaikan ke Pak Didi alasannya kan tadi secara keluarga kamu ya yang memang tidak bisa ikut les. Mungkin ada komitmen atau mungkin bagaimana kamu mencoba supaya kamu itu bisa Pak Didi itu percaya kamu itu sebenarnya memang mengikuti pembelajaran itu dengan baik, berusaha dengan baik. Seperti apa coba? Saya pengen dengar kalau ada rencana-rencana. Ya, saya sih berusaha setiap Pak Didi memberikan tugas, saya akan mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh, Bu. Saya akan berusaha untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Didi dengan baik. Dan kalaupun misalnya saya tidak bisa, saya akan mencoba bertanya ke teman-teman saya, mencari tahu, meminta bantuan dari teman-teman saya gitu, Bu. Ada nggak kamu pengen usaha selain dengan teman, kemudian di sini kan banyak seperti perpus gitu. Coba ada nggak kamu pengen? Oh ya selain itu saya kepengen mencari bahan atau mencoba yang bagaimana gitu. Selain dengan teman, coba ada nggak pemikiran lain dari kamu, Sel? Ya, paling itu Bu, saya ke perpustakaan, banyak membaca buku Bu.
Paling kalau tidak ke lab sekolahan ya Bu, kan kita bisa browsing-browsing di sana juga. Iya. Paling itu Bu, itu. Iya betul, karena memang kondisi sekarang itu memang apa namanya, kita apa ya, lebih banyak bermain dengan internet ya. Jadi memang anak-anak sekarang itu lebih cepat mencari dengan internet, mencari dengan buku, itu gitu. Lebih baik dikomunikasikan supaya tidak berkepanjangan ya Sel ya. Jadi kamu juga tidak menjadi suatu pikiran yang berat yang kamu harus pikirkan, kenapa saya kok beda dan lain sebagainya itu. Sehingga saya percaya kamu itu anak yang cerdas, anak yang pintar. Jadi kamu pasti akan menemukan solusi-solusinya. Nah, sekarang Bika ingin tanya, kalau tadi sudah mengkomunikasikan dengan Pak Didik, coba kamu cari waktunya tadi kira-kira kapan, Sel? Supaya lebih cepat untuk teratasi. Mungkin besok atau besok Bu, besok kan saya ada jam kosong. Nanti saya akan berusaha ke ruang guru untuk mencari Pak Didi dan meminta waktu Pak Didi untuk berbicara dari hati ke hati, Bu. Oh gitu. Ya, bagus sih Sel, itu masukan apa rencana-rencana kamu untuk berubah ya. Saya tanya lagi Sel, itu kalau permasalahan dengan Pak Didi itu harus segera diatasi ya, supaya kamu tidak berlarut-larut, kemudian juga tidak mengganggu dalam pembelajaran karena kamu menjadi PT ya, jadi murung kan. Nah, Iya dibedakan. Bu, iya jadi saya kayaknya kok mau fokus ke pembelajaran yang lain itu kalau jadi agak gimana gitu Bu, karena kepikiran terus ini kok saya merasa nggak enak, terus nilai saya juga nggak bagus, seperti itu loh Bu. Iya, bagus, betul. Itu udah sangat bagus ya, dan sudah ada pemikiran untuk merubah. Bu Ika juga setuju kamu untuk secepatnya memperbaiki dengan Pak Didi, maka akan menjalin suatu hubungan yang baik lagi antara kamu dengan Pak Didi dan nilainya akan stabil terus sehingga tidak mengganggu dalam pembelajaran kamu dan juga apa namanya tidak merubah segala yang sudah ada ya, tidak, yang jelas tidak merubah prestasi kamu. Itu seperti itu, mohon cepat diselesaikan ya Sel ya, supaya kamu juga lebih tenang gitu ya Sel. Iya Bu, terima kasih Ibu banyak sekali membantu saya. Tadinya sebenarnya saya juga agak ini loh Bu, agak takut sebenarnya. Takut karena apa iya nanti kalau saya ketemu sama Pak Didi marah atau tidak atau gimana gitu loh Bu. Takutnya nanti ketika saya ketemu malah Pak Didinya tambah marah atau bagaimana gitu. Tapi kayaknya saya mau memberanikan diri Bu, mau memberanikan diri untuk berbicara sejujurnya ke Pak Didi, akan menceritakan alasannya kenapa saya tidak bisa ikut les dan semoga Pak Didi mengerti kenapa saya tidak bisa ikut les Bu, sehingga Pak Didi bisa menerima kenapa saya tidak ikut les. Bagus, sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat excellent karena kamu memang ingin mencapai suatu hal dan mau membuka diri. Baik Sel, karena istirahatnya sudah selesai, kamu bisa kembali ke kelas dan mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, sehat selalu, dan jangan pernah kamu merasa beda dari yang lain, karena sebenarnya kita itu sama ya semuanya. Bagaimana dia berbeda, tidak ada yang berbeda adalah semangatnya dari masing-masing kalian. Silahkan dilanjutkan aktivitas pembelajaran berikutnya. Bisa kembali ke ruang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Sel. Keren. Oke, terima kasih
Bu Guru Ika Pujiastuti dan Bu Ika Damayanti terkait praktek coaching-nya luar biasa. Walaupun yang saya baca di sini adalah menurut saya kasus yang paling pelik menurut saya. Kenapa itu? Karena ini adalah kasus yang menyangkut ekonomi. Guru dan murid. Iya, guru dan murid dan menyangkut ekonomi juga. Itu menurut saya kasus yang paling susah dihadapi dalam menyangkut itu, karena kita nanti harus berhadapan dengan teman sama guru kan. Kalau misalnya kita sebagai coaching, kita mungkin nanti dianggapnya provokator, atau mungkin ketika itu hal yang dialami oleh Selin tadi ternyata tidak ada titik temu, itu menurut saya ini rumit menurut saya. Dan mungkin banyak teman-teman guru yang akan mengalami seperti ini. Tapi tadi diskusinya luar biasa, terkait tujuannya sudah disampaikan, bagaimana ibu guru memancing muridnya terkait untuk membuat tujuan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan identifikasinya juga sudah mengarah. Kemudian bagaimana Bu Guru itu membangkitkan semangat ya sebagai gurunya, sebagai bagaimana dia posisinya ketika diskusi dengan murid yang mengalami masalah, itu sudah luar biasa. Bagaimana dia juga tetap melindungi Pak Didi sebagai hal yang sebagai guru yang sedang menjadi yang dianggapnya tidak sesuai oleh Selin. Itu luar biasa. Kata kalimat pertanyaan identifikasinya benar-benar membuat membuat Selin itu membuka semua menurut saya. Membuka semua, kemudian Selin itu juga terbuka untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, kemudian Selin otomatis menemukan jawaban sebaiknya apa yang harus dia lakukan. Kemudian terkait rencana aksi juga sudah dijabarkan semua di sini tadi lewat wawancaranya. Luar biasa bagaimana guru memancing muridnya untuk menyampaikan kira-kira apa yang harus dia lakukan ketika mengalami masalah tersebut dari beberapa identifikasi yang dilalui dulu, sama kesimpulan masalahnya seperti apa. Itu jadi praktek ini luar biasa sehingga Selin bisa membuat sebuah rencana aksi. Kemudian juga terkait komitmen juga sudah ada terakhir, bagaimana guru itu memancing untuk membuat komitmen bersama. Kemudian tantangan juga sudah ada tadi, pertanyaan untuk memunculkan tantangan bagi Selin. Kemudian tanggung jawab juga sudah ditanyakan tadi. Ini luar biasa. Berikutnya terkait kasus ini, mungkin kembali lagi ke kasus tadi, tapi terkait praktek dalam coaching tadi itu udah luar biasa. Kegiatan tadi sudah terangkum semua dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian kesimpulan masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga kasus-kasus yang dialami oleh Selin dalam praktek tadi sudah tidak ada lagi ya di sekolah-sekolah ibu-ibu semua ya. Harusnya sudah tidak ada lagi ya. Ya kan, karena mungkin ada, tapi ya syukur bisa sudah tidak ada lah. Kalau sedikit. Sekarang sudah tidak ada karena UN-nya sudah nggak ada, Pak. Iya, ada persaingan nilai. Karena gini loh, karena kalau dulu kan saya Pak Guru itu pilih kasih gitu ya. Bahasa pilih kasih itu familiar banget dulu waktu kita sekolah itu loh. Semoga tidak ada lagi ya Bu. Hilang lah, hilang hal kayak gitu. Kalau ada pun ya biar cepat dihancurkan itu. Betul. Itu ya, itu Ibu Ika Pujiastuti, Ibu Ika Damayanti terkait tugas saya sebagai pengamat.
Terima kasih, luar biasa. Anda berdua memang guru-guru super sibuk yang luar biasa. Malam-malam masih begadang ini. Besok Kita pagi harus semua ini, berangkat lagi. Oke, terima kasih Bu. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.